Oke, shalom, selamat pagi, siang, dan malam teman-teman pecinta podcast Kebenaran Sejati. Nah, kita akan melanjutkan serial pemberitaan kita, teman-teman. Tapi sebelumnya kita akan menaikkan sebuah pujian, seperti itu teman-teman, untuk menyiapkan hati dan pikiran kita untuk belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Kedengaran suaranya Mas bagus? Lagunya? Oke, sip. Mari teman-teman kita siapkan hati dan pikiran kita, biarlah kita memiliki hati yang penuh belas kasihan seperti Kristus, melayani sesama kita tanpa pandang bulu, sehingga sama kita dapat merasakan kasih Kristus melalui kehidupan kita. Kita pujikan dengan sepenuh hati, berikan ku hati. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuayan di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuayan di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hatimu.
Terima kasih Bapa di surga, Engkau telah memberikan kami kesempatan pada kami untuk belajar akan kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, tolong kami supaya kami dapat memiliki hati-Mu yang penuh dengan belas kasihan, sehingga kami dapat menolong sesama kami tanpa pandang bulu, kapanpun dan dimanapun kami berada. Sehingga sesama sekitar kami dapat melihat Engkau, Tuhan Yesus Kristus, dan terlebih lagi dapat mengenal Engkau melalui kehidupan kami. Mampukan kami, Tuhan Roh Kudus, supaya kami dapat memberitakan akan kasih-Mu melalui tutur kata kami, perkataan kami, perbuatan kami yang menunjukkan belas kasihan. Engkau mengurapi hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan supaya dapat menyampaikan apa yang menjadi firman-Mu dan kami bisa belajar bersama-sama. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Ya, kembali menyapa teman-teman ya, gitu ya. Shalom teman-teman semua. Kapanpun dan dimanapun kalian berada, baik yang di Indonesia maupun di luar Indonesia, gitu ya. Shalom teman-teman semua. Nah, sekarang kita akan belajar tentang materi baru, teman-teman, di serial pemuritan ini, yaitu menyatakan belas kasihan. Ya. Seorang teolog gereja, Tertullianus, berkata, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku apabila kamu saling mengasihi. Dan Tertullianus dengan bangga menuliskannya dalam salah satu karyanya bahwa pernyataan Yesus ini telah menjadi kenyataan. Bahkan musuh-musuh mereka, tulis Tertullianus, takjub. Ya, musuh-musuh Tertullianus ini takjub padanya. Lihatlah bagaimana mereka saling mengasihi, kayak gitu ya. Jadi musuh-musuh Tertullianus ini takjub dengan kehidupan orang Kristen. Lihat, orang Kristen itu saling mengasihi. Nah, apakah kita juga saling mengasihi, teman-teman? Nah, sebelum kita akan belajar akan firman Tuhan, ini aku akan memberikan sebuah video, ya, video ke teman-teman semua. Oh ya, dan sini saya tidak sendiri, ada bersama Mas Bagus ya. Halo Mas Bagus, bisa menyapa kita pendengar-pendengar setia podcast Kebenaran Sejati. Halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan. Kiranya senantiasa teman-teman diberikan kekuatan dan perlindungan oleh Tuhan Yesus Kristus. Halo, salam kenal. Oke, mantap, siap. Jadi Mas Bagus akan mendampingi saya, gitu ya, dalam belajar akan kebenaran firman ini. Nah, sebelum kita akan membaca Alkitab, ini saya akan ada sebuah video, teman-teman ya. Teman-teman bisa melihatnya, saya akan share screen sini juga. Jadi teman-teman bisa melihat tentang sebuah realita yang terjadi dalam kehidupan kita sehari. Sebentar. Saya akan share screen. Oke. Suara sudah kedengaran Mas Bagus? Suara videonya? Ya, kedengaran jelas sekali. Kon piro? Pak, permisi Pak, bisa beli areng saya enggak Pak? Kon piro? 20.000. Areng sampeyan 20.000, aku makan gak apa. Aku ora kanggo areng, masa aku ora kanggo areng. Enggak apa-apa. Ora iso. Pak, buat beli obat itu saya. Ora iso, aku ora duwe duit. Pere sak 20.000 tak kasih tinggal. Kalau enggak mau ya udah Pak. Ya wis. Wis ora cukup tenan kok. Ana wong njono beli papat terus. Mak, kok jangan Pak. Aku ora duwe tapi aku ora duwe. Aku bayaran. Ya udah Pak. Kalau tawakno wong liya papat terus. Ora iso aku ora duwe. Ya Pak, makasih ya Pak. Ya ono. Bu, jualannya ramai Bu. Hah? Jualannya ramai. Lumayan. Bu,
Mau beli ini enggak? Bu, jualannya ramai, Bu. Hah? Jualannya ramai. Lumayan. Bu, mau beli ini enggak? Berapa? 20.000. Buat beli obat ibu saya, Bu. Ibu saya sakit di rumahku. Sakit apa? Sakitnya demam, meriang, terus panas. Oke, kos berapa? Kelas 5. Nggak boleh pulang. Nggak boleh, Bu. Tadi pas saya waktu beli obat uangnya kurang. Kurangnya 20.000. Baru Gary Waffle. Bikin ngemil lebih seru. Lapar, waktunya Gary. Ya, saya nggak kasih ya. Tapi dia itu nggak punya uang kecil deh. Mas, ukur nggak apa, Mas? Ukur nggak apa. Nah, ini kan harus duit, terus ini kan sakit. Harus uang 20.000 mau tak kasih, tapi uang itu kan nggak punya uang resep. Dia jualannya paling kalau pagi itu 12 bungkus, siang itu paling 18 sampai 20 jam kerja. Anak saya SMP. Bu, sekarang cari mantu susah ya. Saya kalau nggak itu apa sih, kalau nggak jualan makan apa bapaknya juga suami saya nggak bisa. Ya kalau nggak kerja apa, Bu? Sekarang cari kerjaan Bapak saya sudah meninggal. Saya sakit nggak bisa cari rumah, nanti nggak bisa kerja. Bu, nggak apa-apa, Bu, beli arang saya ini. nggak apa-apa. Makasih ya, Bu. Ya, artinya bawa aja ini untuk ibunya. Nggak usah ini buat ibu. Kan arangnya kan berdua. Makasih ya, Bu. Itu Bu, mau tanya apa? Stasiun Poncol mana ya? Stasiun mau sana naik apa? Jalan kaki bisa. Ini ibu ya, karena ibu udah nolong anak tadi. Ya buat ibu ya, makasih sekali.
anak saya mati, umur 37. Pekerjaan saya jualan nasi kuning. Uang ini untuk tambah modal dan untuk membayar anak saya sekolah. Ya, kita sudah melihat ya video pendek dari serial Minta Tolong, teman-teman. Salah satu acara TV yang populer di zamannya, seperti itu. Tentang seorang anak kecil ya yang menjualkan arang untuk biaya berobat ibunya. Jadi anak kecil ini menjual arang untuk biaya berobat ibunya yang harganya relatif murah ya, seperti itu. Kalau zaman sekarang 20.000 itu murah ya. Kalau zaman dulu ya cukup murah juga teman-teman ya, di zaman itu. Dia berusaha menjualkan, ditolak ya kan. Kemudian akhirnya ada seorang ibu yang berbelas kasihan kepadanya. Nah, dari sini video pendek ini teman-teman, apa yang bisa teman-teman pelajari ya? Kalau dari Mas Bagus gimana Mas dari video Minta Tolong ini? Ya, ketika melihat video itu langsung nostalgia gitu ya terkait dengan acara Minta Tolong tadi ya, terus merasa sangat tersentuh gitu ya, bahwa di tengah-tengah kehidupan zaman sekarang gitu ya, kalau zaman saat itu ya memang masih ada kecenderungan orang individualistik gitu ya. Kalau tadi kan sebelum ibunya tadi membeli arang gitu ya, ada seorang bapak gitu, seorang laki-laki yang menolak dengan keras gitu. Dan itu memang realita kondisi di lapangan seperti itu. Ketika melihat ya kontras sekali gitu ya, bagaimana hati yang penuh belas kasihan gitu ya, menolong sesamanya gitu ya. Ya ibu ini juga berkekurangan gitu, tetapi hatinya tidak kurang gitu ya. Maksudnya hatinya tidak kurang itu penuh melimpah kasih gitu ya. Nah itu yang sangat sulit ditemui kalau konteks zaman saat ini. Ya tadi sudah saya sampaikan gitu ya. Nampaknya kita perlu belajar mengasihi ya, atau memiliki empati ketika melihat orang-orang di sekitar kita itu membutuhkan gitu ya, membutuhkan pertolongan. Nah itu. Jadi ketika melihat video tadi nostalgia gitu ya, teringatkan, tersentuh gitu. Jadi ya belajar untuk memanusiakan manusia gitu ya di dalam kasih itu sendiri. Itu Mas Noel dan teman-teman. Iya teman-teman. Ya statement yang menarik dari Mas Bagus ya teman-teman ya. Ibu ini kekurangan tapi hatinya nggak kurang, hatinya melimpah belas kasihan. Nah, luar biasa teman-teman ya. Ibu ini walaupun adalah penjual nasi bungkus sederhana ya teman-teman ya. Dia harus naik sepeda tapi dia punya belas kasihan yang mendalam kepada sesama. Anak itu nggak dia kenal ya kan. Tapi dia memberikan sebuah pertolongan yang sangat berharga bagi anak itu, dan sebagai balasannya ya Tuhan memberkatinya dengan ada diberi rezeki gitu ya dari stasiun televisi tersebut teman-teman. Nah mungkin teman-teman pernah mengalami situasi seperti itu, mungkin itu adalah keluarga kalian, teman kalian minta pertolongan, atau mungkin orang yang tidak kalian kenal, pengemis di jalan. Nah bagaimana respon kita menghadapinya? Nah sekarang pertanyaan selanjutnya nih, follow up ya. Misalnya nih Mas Bagus ya, yang diminta tolong tuh pejabat kayak gitu kan, wah mobilnya mewah kayak gitu kan, diminta tolong diminta tolong anak gadis ini kayak gitu ya. Kira-kira responnya gimana Mas gitu? Menurutmu gimana kalau di zaman sekarang?
pejabat ya, terus didatangi sama anak kecil Ya, tadi ya. Responku gimana ya? Oke, kalau respon saya gitu ya, pakai bahasa yang formal. Respon saya melihat kanan kiri gitu ya, atau lihat belakang, apakah ada kamera tersembunyi? oh ya, tadi ada kamera sembunyi ya teman-teman ya. Oke. Iya kayak gitu. Jadi karena kalau di zaman sekarang ya memang butuh gimmick, gimmick atau pencitraan gitu ya, peduli pada orang-orang yang memang membutuhkan gitu ya, membutuhkan pertolongan secara perekonomian gitu ya. Itu sih. Ya kalau melihat dengan kondisi Indonesia sekarang, ya apa ya? Kalau dikatakan pesimis ya gimana ya? Karena ya melihat pejabat zaman sekarang gitu ya, yang ngakunya mewakili rakyat, tapi sebenarnya tidak mewakili rakyat gitu ya. Kalau tadi ya ada anak kecil yang memang berada di golongan garis bawah gitu ya, tidak mampu, ya akan sangat sulit gitu ya menyatakan belas kasihan gitu ya. Meskipun ya masih tetap optimis ada orang-orang baik gitu ya, yang tetap menerima gitu ya, tetap mau bersinggungan langsung atau mau hidup bersama dengan mereka, tidak menganggap jijik gitu ya kalau ada statement Iya, betul. pejabat gitu ya di televisi, jangan samakan kami dengan rakyat jelata. Nah, itu katanya kan sesat sudah logika ya, Mas. Iya, sesat logika. Ya kan sebenarnya tidak demikian ya teman-teman. Ya kita kan ya sesama manusia gitu kan. Status sosial yang mereka miliki saat ini ya itu hanya sementara sebenarnya. Betul. Kalau mereka sudah tidak menjabat lagi, pensiun, gitu ya mereka akan menjadi rakyat biasa lagi dalam tanda kutip. Betul. Apalagi ya ketika dipanggil oleh Tuhan ya, semua status sosial yang dimiliki itu tidak ada apa-apanya gitu. Semuanya kan sama di hadapan penghakiman, ya, di hadapan sang hakim gitu ya, sang hakim agung gitu ya. Ya bolehlah mereka bersombong gitu ya, menindas dalam tanda petik ya, menindas atau melindas gitu ya. Ya tadi ya maaf teman-teman agak terbawa perasaan kemarahan gitu ya, karena melihat kondisi Indonesia saat ini full dengan duka cita, kekecewaan gitu ya terhadap wakil rakyat gitu ya, yang tadi Noel tanyakan. Gitu sih teman-teman, statement atau pendapatnya bisa saya sampaikan. Iya, berarti sulit ya Mas ya, Bagus ya, walaupun dapat menolong sesama yang kesusahan ya Mas Bagus ya. Iya, cenderung cukup sulit. Iya, betul sih. Tapi nggak menutup kemungkinan juga teman-teman ada pejabat-pejabat yang bersih, pejabat-pejabat yang takut akan Tuhan ya Mas Bagus ya. Tuh, masih percaya masih ada orang-orang yang demikian gitu. Ya, kayak gitu. Nah, semoga kita jadi salah satu ya orang-orang yang menyatakan belas kasihan. Seperti ibu tadi ya yang memberikan bantuan kepada anak kecil yang kesusahan tadi. Ya, teman-teman kita langsung gitu ya ke pertanyaan-pertanyaan diskusi gitu ya untuk bisa memperdalam pemahaman kita ya. Dan juga mungkin teman-teman juga bisa mengkaitkannya dengan kehidupan setiap hari. Nah, silakan teman-teman pikirkan seorang Kristen yang kamu anggap mempunyai belas kasihan. Ya. Nah, pikirkan satu orang Kristen yang teman-teman anggap itu punya belas kasihan. Nah, teman-teman kemudian lihat yang menonjol dari dirinya itu apa. Nah, itu sudah temu teman-teman pendengar ya, yang menyaksikan, yang menonton. Nah, pikirkan dan renungkan apa yang menonjol dari itu. Nah, kalau dari Mas Bagus gimana Mas? Seorang Kristen yang kamu anggap punya belas kasihan dan yang menonjol itu siapa kayak gitu? Ya, cukup banyak ya mereka yang punya belas kasihan. Selain orang tua gitu ya, itu juga punya belas kasihan gitu. Kalau di dalam komunitas saya bertumbuh, selain di gereja, ada komunitas pelayanan gitu ya yang saya bergabung di dalamnya. Saya juga hidup
di dalam pemuritan gitu ya. Saya juga dimuridkan, selain memuridkan gitu ya teman-teman. Banyak kakak-kakak rohani lah ya, kalau boleh saya bilang gitu ya. Mereka juga punya belas kasihan gitu ya. Yang menonjol dari mereka adalah hati mereka sebagai apa ya, murid Kristus gitu ya. Jadi mereka belajar untuk mengasihi dengan tulus. Kalau Oke, saya jadi boleh dengan karena berbeda kalau orang yang hanya sekadar membantu atau menolong tapi kurang dibarengi dengan niatan tulus, itu sangat berbeda sekali teman-teman. Tidak tahu kenapa ya, dalam tanda petik gitu ya, saya bisa melihat mungkin dari sorot matanya, dari ekspresi wajahnya, dari bahasa nonverbal kalau bahasa kerennya gitu ya, itu yang menonjol. Bagaimana mereka menjawab setiap apa ya, kalau kesah itu sangat berbeda dengan mereka yang kurang memiliki apa namanya, ketulusan hati. Itu sih yang menonjol yang bisa saya lihat ya teman-teman dan kawan. Iya, jadi orang tua ya Mas Bagus ya. Ya orang tua. Bisa dijelaskan lebih lanjut Mas, kayak yang menonjol itu apa gitu ya dari orang tuanya Mas? Oke. Kalau akhir-akhir ini ya, saya kan baru pemulihan ya teman-teman dari flu dan batuk. Jadi saya itu flu dan batuk cukup Oke, ya. berat ya minggu lalu. Jadi sampai tidak bisa ngomong gitu ya, sangat sulit sekali. Kemudian orang tua saya juga kan minggu kemarin banyak kegiatan gitu ya, aktivitas pelayanan gitu ya di gereja. Saya tahu mereka capek gitu ya. Terutama ibu sih kayak gitu. Nah, ibu menawarkan saya untuk apa ya? Keroan gitu ya. Kalau di keluarga saya itu kalau ada yang sakit masuk angin gitu, atau sakit yang tidak kunjung sembuh gitu ya, itu pasti akan ditawari keroan. Nah, saya melihat Mungkin bisa dijelaskan Mas, keroan tuh kayak gimana? Mungkin kan dari luar orang teman-teman dari luar Jawa gitu ya. Oke, siap. Oke, siap. Jadi teman-teman, keroan itu adalah apa ya? Mana yang menjelaskan dengan cara sederhana? Membuat garis. Jadi kalau teman-teman misalkan nih kembung gitu ya, dioles pakai minyak kayu putih gitu ya, biar terasa lega perutnya gitu. Kalau keroan itu pakai balsam gitu, bukan dioles gitu, tetapi dibuat garis gitu ya dengan koin gitu ya, dengan balsam. Jadi dibuat garis di punggung gitu ya, di punggung, kemudian di dada gitu ya. Harapannya ketika dikerok dibuat garis itu ya dengan balsam, menggunakan koin sampai merah gitu ya. Iya. Nah, sampai merah kayak gitu kan, dikerok gitulah kalau bahasa Jawanya gitu ya. Itu anginnya keluar gitu ya. Nah, kalau masuk angin kan dikeroki gitu ya, biar anginnya keluar. Ya nanti teman-teman bisa cari ya di Google gitu ya, kerokan itu bentuknya seperti cukup sulit menjelaskan gitu ya dengan kata-kata seperti itu. Tapi intinya yang tadi saya sampaikan, saya merasa kasihan gitu ya kalau ibu kecapean. Ibu juga ada gejala sakit gitu kan, maksudnya sakit tadi ya, kondisi tubuhnya drop gitu ya, mau batuk gitu ya. Nah, saya tidak memaksakan untuk beliau apa ya, mengeroki saya gitu kan. Gitu teman-teman. Jadi tidak usah kayak gitu. Tapi pada akhirnya setelah 2 hari gitu ya, ibu menawari, terus sini le, ibu keroki aja. Ya sudah. Karena dalam tanda petik merasa berat hati gitu ya, saya tidak ingin membuat ibu apa namanya, lebih sakit gitu. Tapi saya melihat bahwa itu adalah bentuk perhatian orang tua gitu, ibu melihat anaknya yang sakit gitu ya. Ya sudah, saya akhirnya memberi diri ya untuk dikeroki. Sebenarnya saya tidak dikeroki juga dalam tanda petik tidak masalah kayak gitu, tapi karena ya itulah kasih sayang atau belas kasihan dari ibu ya kepada anaknya seperti itu ya, saya menerima saja. Begitu Noel dan Iya, berarti kita belajar gitu ya, belas kasihan dari Ibu Mas Bagus yang memberikan pertolongan saat Mas Bagus sedang sakit ya.
Dan mungkin ada teman-teman yang punya ibu yang mungkin belas kasihan, itu bersyukur teman-teman ya. Walaupun kadang mereka ngomel kayak gitu, marahi kita, itu semua demi kebaikan kita. Atau mungkin ada teman-teman yang ibunya tidak pernah melakukan seperti itu, tidak peduli. Nggak apa-apa teman-teman ya. Teman-teman tetap perlu sadar, perlu ingat bahwa Tuhan sayang banget sama teman-teman lebih daripada orang tua kalian kayak gitu. Kalau saya sama ya kayak Mas Bagus ya, yaitu teladan belas kasihan dari orang tua sih teman-teman. Aku melihat teladan kasih Kristus dari orang tua, dari bapak dan ibu ya. Kalau dari ibu itu, ibu suka memberi teman-teman kayak gitu, suka memberi. Misalnya ada berkat makanan gitu ya, nah ibu itu membagikannya kepada tetangga. Pada saat saya masih kecil, belum dewasa, saya tanya gitu kan, kok tanya dalam hati, kok membagi-bagikan kayak gitu kan, apa nggak dimiliki sendiri aja gitu kan bisa buat berhari-hari itu teman-teman. Tapi ternyata ada tujuan yang mulia gitu ya. Jadi ibu saya membagikan berkat ke tetangga-tetangga, ke jemaat gereja, ya supaya orang lain pun juga merasakan berkat yang kami terima, menyalurkan kasih Tuhan kepada orang lain. Misalnya baju-baju kami, bajunya saya dan adik saya kalau nggak terpakai, ya ibu saya membagikannya ke saudara kami, ke tetangga kami. Itu yang teladan yang saya lihat gitu ya, bagaimana ibu memberikan teladan untuk membagikan kepada sesama barang-barang yang diperlukan, dan di situ untuk menyatakan belas kasihan Kristus kepada orang sekitar. Seperti itu. Itu akhirnya saya mengerti bahwa ibu saya membagikan barang-barang seperti itu, barang-barang yang sudah tidak dipakai, membagikan makanan untuk supaya kasih Kristus nyata gitu ya kepada lingkungan, sehingga orang-orang itu bisa merasakan kasih Kristus, tidak hanya kita saja, seperti itu. Kemudian kalau bapak saya belajar juga belas kasihan kepada sesama yang terpinggirkan teman-teman ya. Saya itu pernah pas diboncengi motor, saya di belakang, nah kemudian itu ada pengemis teman-teman ya. Itu pas saya sudah lulus SMA ya. Nah ada pengemis di jalan, nah bapak itu punya nasi bungkus, bapak itu memberi ke pengemis itu ya, kemudian pengemis itu terima kasih gitu ya. Nah itu di situ saya belajar bahwa saya pun juga harus membagikan belas kasihan kepada orang-orang yang dipinggirkan teman-teman ya. Jadi kadang misalnya saya ada berkat lah gitu, saya beri itu kan uang ke pengemis, atau kadang nasi bungkus gitu ya. Pernah saya juga memberi makan pengemis nasi bungkus kayak gitu. Saya ya yang saya rasakan senang gitu ya teman-teman, bisa menolong sesama, karena sebenarnya saat kita melakukan kasih kepada sesama kita dengan belas kasihan kepada sesama kita, itu sama aja kita memberikan sesuatu kepada Tuhan kayak gitu ya. Karena itu Tuhan Yesus kan pernah berkata gitu ya teman-teman ya, saat aku lapar kau beri aku makan, saat aku haus kau beri aku minum. Jadi apapun yang kita perbuat pada sesama itu sebenarnya kita sudah melakukan untuk Tuhan teman-teman ya. Jadi saat teman-teman mendoakan teman kalian, keluarga kalian, memberikan makanan kepada teman kalian, nah itu teman-teman sudah memberikan sesuatu bagi Tuhan, dan Tuhan pasti akan mengingat belas kasihan teman-teman, dan pasti Tuhan akan memberikan teman-teman berkat ya yang di luar dugaan teman-teman. Nah kalau kita melihat realitas sekarang, memang kalau kita orang Kristen dikenalnya kan belas kasihan, love kayak gitu kan. Orang Kristen adalah orang yang berbelas kasihan. Nah tapi apakah realitanya seperti itu teman-teman? Memang di gereja-gereja mengajarkan belas kasihan, tapi bagaimana penerapannya nyatanya dalam kehidupan sehari-hari? Ada pendeta yang kaya, yang uangnya banyak, bisa jalan-jalan ke luar negeri, tapi jemaatnya kekurangan, anaknya nggak bisa sekolah kayak gitu. Nah bukannya itu hanya cuma ada di pengajaran saja teman-teman, tidak dilakukan. Nah Tuhan di sini menghendaki kita untuk bisa melakukan apa yang menjadi firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah karena itu kita akan belajar bersama-sama teman-teman, bagaimana kita bisa menyatakan belas kasihan seperti Tuhan Yesus Kristus. Kita akan membuka di Alkitab kita masing-masing. Nah teman-teman bisa membukanya di HP sucinya gitu ya, Alkitab gitu ya, atau di Alkitab versi cetak ya teman-teman. Mari kita buka bersama-sama di Lukas 10 ayat 25 sampai 37 ya.
Lukas 25 ayat Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Saya akan coba saya screen ya teman-teman ya. Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Nah, di sini kita akan belajar tentang perumpamaan orang Samaria yang baik hati, teman-teman. Supaya kita bisa belajar tentang belas kasihan kepada sesama yang memerlukan. Saya akan bacakan langsung ya teman-teman ya. Di Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Ini saya screen-nya ada gangguan teman-teman. Saya akan bacakan secara langsung. Lukas 10 ayat 25 sampai 37, demikianlah firman Tuhan. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis di hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah samaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko, ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun, yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu, ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan berbuatlah demikian." Nah, itu adalah kisah tentang orang Samaria yang baik hati, teman-teman ya. Di sini kita akan langsung belajar dengan pertanyaan-pertanyaan gitu ya, untuk bisa kita mendalami kisah ini dan juga menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, yang pertama, ceritakan konteks dan isi perumpamaan ini dengan kata-kata Anda sendiri. Ya, silahkan Mas Bagus. Kalau menurut Mas Bagus, bagaimana konteks perumpamaan ini kalau menurut Mas Bagus? Ya, kalau dalam perikop yang Noel barusan baca dan kita perhatikan juga konteks dan isi perumpamaan. Oke. Saat itu kan Yesus sedang ditanya gitu ya oleh ahli Taurat. Di situ katakan di ayat 25 mencoba Yesus gitu. Kemudian Yesus memberikan jawaban yang di luar prediksi gitu ya. Harapannya kan jawabannya langsung on point gitu ya. Ya, Yesus memberikan perumpamaan dengan tadi ya orang Samaria yang baik hati. Nah, kalau melihat isi dari perumpamaan itu, kalau saya boleh mempersingkat gitu ya, itu menampar gitu ya, maksudnya menampar dan mencelitkan ahli Taurat gitu ya, atau orang yang sedang bersoal jawab dengan Yesus kayak gitu kan. Mereka terlalu memusingkan dengan tradisi dan adat istiadat gitu ya, atau mungkin hal-hal yang tertulis di dalam hukum Taurat gitu, tetapi mereka melupakan atau mungkin tidak mau mengerjakan hal yang esensi sebenarnya di dalam Taurat itu terkait dengan mengasihi gitu ya. Kalau di situ katakan mengasihi Tuhan juga otomatis dia mengasihi
lain gitu Iya, iya, iya. atau sesamanya gitu ya. Tapi di situ melihat Yesus dengan penuh ini ya mungkin ya kalau saya boleh bilang kegeraman gitu ya. Kegeraman oleh Gambar. orang ahli Taurat gitu ya. Mereka pinter ngajar tetapi actionnya itu ya dalam tanda petik gitu ya, nol gitu ya. Iya, iya, iya. Jadi mereka hanya memberikan beban-beban kepada orang-orang yang diajar. Tetapi ketika ditanya gitu ya tentang perumpamaan yang Yesus sampaikan, mereka tertampar gitu ya. Mereka hanya memusingkan adat istiadat atau apa yang tertulis hukum Taurat itu, tetapi mereka lupa akan esensi apa yang tertulis di dalamnya terkait dengan mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia. Itu hal yang selaras seharusnya, tidak terpisah sendiri-sendiri. Nah itu kalau saya melihat di konteks itu ya dan perumpamaannya itu Noel dan teman-teman. Oke, jadi kalau menurut Mas Bagus itu ahli Taurat itu melupakan esensinya ya Mas ya, mengasihi sama manusia, mengasihi Tuhan dan bersama gitu ya Mas ya, sebagai tanggung jawab ya dan harus ditaati gitu ya Mas Bagus ya. Iya betul. Jadi mereka hanya memusingkan aturan-aturannya saja. Iya, padahal mereka sudah tahu di luar kepala gitu ya, dengan mereka menjawab dengan benar gitu ya, ahli Taurat itu ya Mas ya. Kalau kita perhatikan loh ya. Betul. Jadi ngetes gitu lah, ngetes Tuhan. Iya, ya seperti itu teman-teman. Jadi memang sebenarnya mereka sudah tahu teman-teman ahli Taurat itu kan kalau di sekarang maksudnya teolog gitu ya atau pendeta, mereka sudah tahu tapi mereka tidak menerapkannya. Jadi hanya sekedar mengajar saja, sekedar hanya masuk dalam pikiran saja. Nah, kalau saya melihat dari konteks sejarahnya teman-teman ya. Nah, sebenarnya pada masa itu tuh sudah terdapat permusuhan antara orang Yahudi dan orang Samaria ya. Jadi pada masa itu tuh sudah terjadi permusuhan yang mendalam antara orang Yahudi dan orang Samaria. Nah, kenapa teman-teman? Nah, akar permusuhannya itu pada abad ke-8 sebelum Masehi. Ya, pada masa itu tuh kerajaan Israel Utara jatuh ke tangan Asyur. Nah, akibatnya banyak orang Israel Utara itu diangkat ke Asyur. Nah, kemudian bangsa Israel itu kawin campur deh dengan orang Asyur. Nah, karena kawin campur itu melahirkan orang Samaria. Nah, jadi orang Samaria itu adalah hasil kawin campur dari orang Israel dan bangsa asing, bangsa Asyur. Nah, karena itu orang Yahudi membenci mereka, teman-teman. Karena mereka bukan keturunan asli bangsa Yahudi. Ya. Jadi mereka benci karena ya mereka bukan Yahudi asli, mereka sudah campuran. Jadi kalau pada masa itu orang Yahudi itu menganggap orang Samaria itu hina, musuh, ya, dan tidak layak berhubungan dengan Allah. Nah, jadi bagi orang Yahudi, sesama mereka itu adalah orang Yahudi itu sendiri, bukan orang Samaria. Nah itu teman-teman, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Jadi bagi orang Yahudi, sama mereka adalah orang Yahudi, sama mereka ya orang Yahudi, bukan orang Samaria. Nah menurut Mas Agus gimana Mas dari ini konteks situasi sejarah pada masa itu? Iya, itu konteks yang rasial ya. Terima kasih Noel sudah mengingatkan gitu ya. Betul, kalau kita melihat konteks sejarah pada saat itu mereka rasis gitu ya, orang-orang apa namanya Yahudi, orang Yahudi pada zaman itu. Jadi itu juga dikritik sama Tuhan Yesus gitu kan. Jadi mereka hanya mementingkan golongan mereka saja gitu. Jadi mereka hanya mau menolong sesama sukunya atau orang yang dipilih dalam tanda petik itu ya. Jadi mereka tidak mau bergaul dengan orang-orang yang tidak terpilih itu yang diselamatkan. Jadi itu yang tadi saya sampaikan sebelumnya itu menampar gitu ya dan menusuk mereka bahwa ya belas kasihan itu ya untuk semua orang. Jadi tidak terbatas hanya golonganmu apa kayak gitu ya. Kalau saya dari suku Jawa ya saya tidak akan hanya menolong sesama orang Jawa gitu. Nah, betul. Saya melihat ya mereka memang membutuhkan pertolongan atau lebih dalam lagi agama kayak gitu. Agamamu apa? Saya tidak melihat demikian, tetapi kalau balik lagi ya di dalam konteks zaman itu ya ada ketegangan rasial ya, bagaimana mereka melihat manusia itu bukan sesamanya dalam tanda petik gitu ya. Ya sesama manusia tetapi sesama golongan. Jadi itu sangat menyedihkan kalau bagi saya gitu ya. Ya kalau saya tadi bilang ya nampaknya Yesus apa ya kecewa dalam tanda petik gitu ya, atau ya kasihanlah mereka sudah belajar
orang-orang ini ya, ahli-ahli Taurat itu kan sudah belajar ngelotok lah gitu. Yang ngelotok itu artinya sudah mumpuni gitu, tetapi dalam penerapan esensi tentang hukum Taurat itu sangat kurang, bahkan tidak ada. Karena masih terikat dalam ajaran itu ya, adat istiadat atau ketegangan rasial. Betul, betul. Nah, itu kan sangat sulit ya. Kalau contohnya seperti ini, sorry agak lama ya teman-teman. Santai. Misalkan nih saya terikat dalam satu aturan gitu, adat istiadat. Katakanlah itu turun temurun kayak gitu kan. Ya dalam tanda petik bisa dirasionalisasi bahwa saya juga cukup sulit menolong orang lain yang tidak segolongan gitu kan. Betul. Nah, Yesus memberikan satu pendekatan yang radikal kalau saya bilang. Iya. Kayak gitu sih, bahwa ya kamu jangan lagi diperhamba dalam tanda petik ya. Jangan lagi terikat dengan adat istiadat yang itu tidak benar dalam tanda petik ya. Ya kamu harus menolong orang lain meskipun itu berbeda dengan golonganmu, berbeda dengan keyakinanmu. Ya karena mereka adalah manusia juga loh. Itu Mas Noel dan teman-teman. Iya, betul. Ini menarik ya, Mas Bagus dan juga teman-teman lain ya yang mendengarkan dan menyaksikan gitu ya di YouTube ini. Nah, jadi pada masa itu memang orang Yahudi menganggap sama manusia ya orang Yahudi. Kalau di konteks sekarang, misalnya nih kita orang Kristen, ya kita yang menolongnya sama orang Kristen aja. Orang Islam, orang Hindu, orang Buddha nggak kita tolong, ya kan bukan golongan kita. Atau teman-teman yang berada, teman-teman yang mampu. Wah, teman-teman yang tajir nih. Ya teman-teman yang nolong orang yang tajir, orang yang kaya, yang segolongan. Tapi enggak, jadi Tuhan mau itu kita menolong semua orang. Semua orang siapa teman-teman? Semua orang yang kita jumpai. Apapun latar belakang agamanya, suku mereka, budaya mereka, semua harus kita tolong. Nah itu maksudnya teman-teman. Jadi Tuhan Yesus itu mendobrak batasan-batasan sesama sehingga kita bisa melayani Tuhan dan sama dengan maksimal. Jadi maksud Tuhan Yesus sama manusia ya semua orang, apapun latar belakang budaya agama mereka. Nah di situ teman-teman jadi ya saksi Kristus dimanapun teman-teman berada. Nah ini kita lanjut ke bagian yang selanjutnya nih yang lebih menarik ya. Apa yang teman-teman pelajari tentang ahli Taurat dalam ayat 25 sampai 29? Ini ya, menarik ya. Itu tentang aku jelasin ya tentang jadi ahli Taurat ini berusaha mencobai Yesus gitu ya. Nah, kemudian menanyakan tentang bagaimana memperoleh hidup yang kekal itu. Kemudian Tuhan Yesus menjawab, "Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap." Kemudian orang itu jawab, "Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan segenap akal budimu dan kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri." Jadi orang ahli Taurat ini mengutip di dalam perjanjian lama, kitab Taurat perjanjian lama teman-teman ya. Di kitab Imamat gitu, Imamat tentang kasih kepada Tuhan dan kasih sama. Nah, menurut Mas Bagus gimana Mas Bagus? Apa yang Mas Bagus pelajari tentang ahli Taurat ini yang menanyakan pertanyaan kepada Tuhan Yesus ini? Ya, saya membaca tentang catatannya ya teman-teman. Jadi seorang ahli Taurat gitu ya atau pengacara sebagaimana yang muncul dalam beberapa terjemahan gitu ya teman-teman, bukanlah ahli dalam hukum sekuler, tapi dalam kelima kitab pertama perjanjian lama serta penerapannya pada urusan sekuler gitu sih teman. Jadi mereka bukanlah ahli ya dalam hukum sekuler, tapi hanya dalam kitab pertama perjanjian lama serta penerapannya pada urusan sekuler gitu sih. Jadi ya mereka ya hanya hanya mempelajari konteks aturan hukum Taurat itu seperti apa, tetapi kemungkinan merasa kebingungan gitu ya, kebingungan bagaimana penerapannya secara praktis gitu ya. Iya. Aturan itu berlaku gitu ya. Kalau kita lihat di ayat 27 tadi sudah dibacakan oleh Noel, mereka sudah menjawab dengan betul gitu ya, tertulisnya tuh seperti ini, tetapi mereka tidak tahu gitu bagaimana penerapannya gitu. Jadi ada satu hukum yang dilakukan tetapi hukum lain itu ditiadakan. Itu kan tidak boleh toh sebenarnya. Jadi ada aturan-aturan di mana mereka itu tidak ngerti konteksnya dan penerapannya dalam kehidupan praktis kayak gitu. Itu Noel dan teman-teman. Iya, betul. Jadi mereka nggak, walaupun sudah menguasai gitu ya walaupun mereka sudah menguasai teorinya, mereka belum paham penerapan praktisnya seperti apa. Dan bagian menarik di sini kalau saya pelajari
ahli Taurat itu sebenarnya sudah tahu sebenarnya, tapi seorang ahli Taurat ini mencobai Tuhan Yesus di muka umum, teman-teman ya, kalau kita pelajari ya. Ia berusaha untuk menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Ya. Tapi Yesus menjawabnya dengan sukses gitu ya. Dan selanjutnya yang kita amati di sini adalah ia juga berusaha membenarkan dirinya gitu ya kan. Seperti yang sudah kita pelajari di sini tadi, sesamanya orang Yahudi ya orang Yahudi sendiri. Jadi bagi orang ahli Taurat ini ya sesamaku ya orang Yahudi kayak gitu. Jadi akhirnya coba menanyakan siapakah samaku manusia ya. Dan siapakah sama manusia di ayat ke-29 ini. Jadi ia merasa sudah mengasihi sama manusia. Padahal maksudnya itu dia sesama orang Yahudi kayak gitu kan. Nah, kemudian Yesus menjelaskan perumpamaan orang Samaria yang baik hati gitu. Bahwa sama manusia itu semua orang, apapun latar belakang budaya, agama, suku mereka, teman-teman. Nah, itu yang bisa aku pelajari. Nah, ini menambahkan ya, boleh silakan. Keburu saya lupa. Jadi di sini Yesus juga mencoba untuk memperdamaikan ketegangan rasial ya antara Yahudi dan orang Samaria. Jadi kalau kita melihat zaman sekarang, kalau misalkan ada konflik gitu ya, konflik suku atau ras gitu ya. Nah, Yesus ini adalah salah satu teladan yang sempurna gitu ya, bagaimana mereka harus saling mengasihi gitu ya. Mereka harus belajar berdamai. Kalau tadi kan konteksnya orang-orang atau ahli Taurat itu kan mencoba Yesus dengan pertanyaan agar Yesus katakanlah jawabannya salah gitu atau mendukung keyakinan yang keliru. Betul ya. Di situ kalau saya lihat mencoba untuk memperdamaikan ketegangan rasial itu sehingga pada akhirnya ya kalau menyatakan belas kasihan ya kepada musuhmu juga kayak gitu. Itu kan suatu ajaran yang kalau saya lihat tidak nampak di ajaran-ajaran yang lain untuk mengasihi musuhmu. Nah, itu kan suatu konteks yang paradoks ya pada zaman itu. Loh, kok musuh dikasihi padahal mereka tidak sejalan pemikiran, mereka sudah menindas, sudah melindas kayak gitu kan. Tapi kok kenapa saya harus mengasihi mereka yang tidak segolongan? Nah, itu jadi suatu tanda tanya besar. Nah, itu sih yang kalau saya lihat ya bagaimana Yesus dalam tanda petik kalau tadi meminjam pernyataannya Noel ya sukses gitu ya menjawab pertanyaan dari ahli Taurat begitu teman-teman. Oh iya. Meredakan ketegangan rasial ya. Seperti itu. Karena memang pada masa itu orang Samaria dan orang Yahudi bermusuhan teman-teman. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Nah, menariknya para ahli Taurat ini mengutip dari Ulangan 6 ayat 5 dan Imamat 19 ayat 18. Ya, jadi ahli Taurat itu mengutip dari Perjanjian Lama teman-teman, yaitu di Ulangan 6 ayat 5 dan Imamat 19 ayat 18. Nah, itu tentang mengasihi Tuhan dan sesama. Ya. Skemanya bangsa Israel itu seperti itu teman-teman ya. Pengakuan iman gitu ya. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwamu, akal budi dan kekuatanmu, dan kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Itu mereka sudah hafal teman-teman dan mengajarkan ke anak-anak mereka. Ya. Kalau kita melihat konteksnya ya teman-teman. Nah, menurut teman-teman nih, bagaimana kedua perintah ini tuh menyarikan apa yang Allah inginkan dalam hidup kita. Nah, jadi gini teman. Bagaimana kedua perintah ini itu menyatakan apa yang Allah inginkan dalam hidup kita. Kalau menurut Mas Agus gimana Mas? Dari perintah itu ya, mengasihi Tuhan dan sama itu, yang Allah mau kehendaki itu apa dalam hidup kita? Ya, kalau saya melihat di bagian ini, ya Allah itu menghendaki kita punya relasi yang benar, yang baik dengannya, gitu ya. Tapi juga itu terpancar di dalam kehidupan kita sehari-hari bersama dengan orang lain. Tidak mungkin orang lain mengasihi Tuhannya, tapi membenci sesamanya. Nah, oke, benar. Nah, itu sih jadi ya bolehlah diuji lah apa yang Yesus sampaikan di bagian ini gitu ya, diuji dalam penelitian gitulah ya. Tidak mungkin orang yang ngakunya agamais gitu ya atau tadi kalau ahli Taurat gitu ya meminjam dari pernyataan di Alkitab itu mereka ngerti itu hukum-hukum. Ternyata ketika diperhadapkan dengan tadi ya konflik-konflik sesama gitu ya horizontal, mereka kebingungan, loh mana dulu yang harus dilakukan. Nah, kalau di situ kan
dikatakan bahwa kalau kita punya relasi yang benar dengan Tuhan, ya pasti otomatis relasi dengan sesama juga harusnya benar kayak gitu. Bukan sebaliknya gitu ya. Itu sih Noel. Iya, jadi saat kita memiliki relasi yang benar dengan Tuhan, kita juga memiliki relasi yang benar dengan sesama juga ya Mas Bagus ya. Kira-kira seperti itu ya. Jadi dengan kata lain kalau kita mengasihi Tuhan ya kita mengasihi sama juga. Nah, makanya di sini ya tambahin ya teman-teman ya. Di Yohanes 1 Yohanes 4 ayat 20 ya. Orang yang tidak mengasihi sama manusia yang kelihatan tidak mungkin bisa mengasihi Allah yang tidak kelihatan, teman-teman ya. Jadi itu sangat berhubungan teman-teman. Jadi kalau kita bagaimana kita bisa mengasihi Allah yang nggak kelihatan? Sama manusia yang kita lihat, kita jumpai aja kita nggak mengasihi. Ya. Jadi kalau kita mengasihi Allah, ya, pasti kita pun juga mengasihi manusia, keluarga kita, teman kita, orang sekitar kita yang butuh belas kasihan. Nah, sehingga orang-orang sekitar kita melihat bahwa ada Tuhan dalam hidup kita. Yang mungkin menjadi persoalan seperti ini teman-teman. Apakah orang-orang sekitar kita tuh melihat kasih Allah gitu loh dalam hidup kita? Aku nggak tanya teman-teman pelayanan, teman-teman sudah berapa lama jadi Kristen, tapi yang aku tanyakan apakah teman-teman sekitar kalian, keluarga kalian tuh melihat pribadi Yesus dalam hidup teman-teman. Melihat terang Yesus itu dalam hidup teman-teman. Bisa jadi teman-teman itu ya menggunakan pelayanan, kedok pelayanan ya untuk menutupi diri kalian yang sebenarnya ya. Tapi teman-teman lingkungan sekitar tidak merasakan kasih Kristus. Nah, itu bahaya teman-teman, itu bahaya. Makanya di sini saat kita mengasihi Tuhan, parameternya yaitu saat kita mengasihi sama. Jadi gini teman-teman, jadi ukuran kita mengasihi Tuhan itu dinilai saat kita mengasihi sama. Kita berbelas kasihan enggak ke teman-teman kita, keluarga kita yang butuh pertolongan. Kita punya hati enggak untuk menolong teman kita. Ya misalnya teman kalian butuh bantuan, sulit dalam mata pelajaran tertentu, ya kan? Minta pertolongan, teman-teman mau bantu apa enggak? Atau mungkin ada teman kalian yang enggak punya uang, minta bantuan ke kalian, tapi kalian punya uang yang cukup untuk membantu. Kalian mau enggak kayak gitu bantu mereka? Nah, itu teman-teman. Jadi kalau teman-teman ngaku cinta Tuhan gitu ya, teman-teman harus menyatakannya dalam kehidupan sehari-hari itu dengan mengasihi sesama, dengan menunjukkan belas kasihan. Jadi saat kita mencintai Tuhan, maka kita pasti mencintai sesama. Tapi kalau kita nggak mencintai sesama, kita pasti tidak mencintai Tuhan. Itu ya teman-teman, sekali lagi kita ulangi. Jadi kalau teman-teman cinta Tuhan, pasti teman-teman mengasihi sesama. Tapi kalau teman-teman tidak cinta Tuhan, pasti teman-teman tidak mencintai sesama juga. Itu hubungan relasi yang saling bergantungan. Nah, kira-kira sampai sini dulu ya teman-teman ya pelajaran kita kali ini. Jadi yang bisa kita pelajari adalah kita harus mengasihi semua orang, siapapun itu. Apapun latar belakang, budaya, agama kita. Bahkan kepada musuh kita, teman-teman ya. Sebab Tuhan Yesus pun juga melakukannya. Ia mengasihi sama manusia apapun latar belakang mereka. Orang tuli, fakir miskin, orang kaya. Yesus mencintai mereka semua dan menyatakan belas kasihan kepada mereka. Jika Yesus mengasihi mereka, ya, demikian juga kita harus mengasihi sama seperti diri kita sendiri. Mengasihi sebagaimana Tuhan mengasihi kita. Itu aja teman-teman ya. Tuh episode kita kali ini, nantikan di episode selanjutnya teman-teman. Nah, jika podcast ini memberkati teman-teman bisa boleh share ke keluarga teman-teman kalian, atau siapapun yang butuh ini, supaya nggak hanya kalian aja diberkati, tapi banyak orang yang diberkati melalui podcast ini, melalui kalian. Gitu ya. Oke, terima kasih sudah mendengarkan podcast ini, dan untuk menutup dalam doa, minta tolong Mas Bagus ya bisa memimpin kita dalam doa penutup pelajaran kita kali ini. Oke, yuk mari teman-teman kita akhiri pertemuan hari ini gitu ya. Kita akan ketemu lagi di dalam podcast minggu depan gitu ya, atau pertemuan berikutnya. Mari kita bersatu di dalam. Kami mengucap syukur kami memiliki pribadi yang sungguh mengasihi kami. Engkau sudah memberikan kami teladan yang sempurna.
Bagaimana kami memandang orang-orang di sekitar kami penuh dengan rasa kasih, penuh dengan belas kasihan. Ampuni kami ya Tuhan ketika kami yang mungkin saat ini masih melihat orang-orang di sekitar kami penuh dengan kebencian, penuh dengan hal-hal yang tidak benar. Kiranya Allah yang penuh dengan kasih memimpin kami dalam kuasa Roh Kudus-Mu. Kami memiliki pemahaman yang tepat kepada orang-orang sekitar kami yang membutuhkan pertolongan atau uluran kasih yang kami miliki. Kami belajar untuk meneladani bagaimana Engkau hidup. Ajar kami ya Tuhan untuk senantiasa konsisten mengerjakan apa yang Kau kehendaki. Sehingga pada akhirnya kehidupan kami terpancar akan kasih Kristus itu sendiri. Dan kami semakin hari Engkau asah kepekaan kami kepada orang-orang di sekitar kami yang membutuhkan pertolongan di dalam kasih. Ajar kami dan perlengkapi kami sedemikian rupa. Sehingga pada akhirnya kehidupan kami terpancar akan kasih Kristus. Dan pada akhirnya orang-orang sekitar kami pun melihat ada kasih, ada sukacita yang sudah kami terima dari-Mu ya Tuhan. Dan pada akhirnya dalam kehidupan kami menjadi teladan. Dan kami menjadi duta-duta Kristus di tengah-tengah dunia yang semakin gelap ini, yang semakin tawar ini ya Tuhan. Tetapi firman-Mu yang kami boleh pelajari pada saat ini boleh menjadi satu pegangan yang sejati, yang mengingatkan kami untuk senantiasa kami melekat kepada Engkau dan kami menerapkannya di dalam kehidupan kami sehari-hari, terusnya dalam kami mengasihi orang-orang di sekitar kami. Ampuni kami ketika kami di dalam belajar kebenaran firman-Mu, kami melakukan dosa yang tidak berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan lanjutkan aktivitas kami masing-masing ataupun kami yang akan beristirahat. Ajar kami ya Tuhan untuk berani mengerjakan penerapan firman-Mu yang sudah kami pelajari. Sehingga pada akhirnya firman-Mu yang kami pelajari ini tidak berlalu begitu saja. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan ucap syukur di hadapan-Mu. Amin. Terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan podcast ini. Ya. Dan berkati kita semua, sampai jumpa di episode selanjutnya. Oke.